Oke, kembali lagi di channel Belajar Farmasi Klinis. Kali ini saya akan belajar tentang MFK. MFK ini adalah kepanjangan dari Manajemen Fasilitas dan Keselamatan. Jadi memanage fasilitas dari Fasiankes ya, fasilitas pelayanan kesehatan dan keselamatan dari karyawan, pasien, lingkungan. Ya, itu di manage. Ya, program MFK ini yang pertama itu program keselamatan dan keamanan. Jadi keselamatan dan keamanan dari pasien, petugas, masyarakat sekitar. Kemudian manajemen inventarisasi, pengelolaan, penyimpanan dan penggunaan B3. Jadi semuanya itu harus terinventarisir, dikelola, disimpan, dan penggunaan B3 itu juga disesuaikan dengan aturannya. Selanjutnya program tanggap bencana darurat. Nah, ini selaras dengan K3 ya. K3 yang identifikasi bencana itu, kondisi darurat bencana. Contohnya seperti kemarin itu ya, lokasi Fasiankesnya di pinggir pantai, berarti potensi bahaya bencananya tsunami. Kalau Fasiankesnya posisi di gunung, identifikasi potensi bencananya longsor ya, seperti itulah. Kemudian selanjutnya adalah program pencegahan dan penanggulangan kebakaran atau terjadi kotret ya. Jadi di Fasiankes itu harus ada media atau alat ya yang digunakan jika terjadi kebakaran. Itu harus punya apa? Harus punya APAR. Kemudian manajemen pemadaman apinya itu seperti apa? Biasanya kan menggunakan helm itu ya, helm merah, kuning, putih, biru. Kalau yang merah itu bagian apa? Bagian yang memadamkan api. Kalau putih itu bagian yang mengamankan dokumen. Kalau kuning itu bagian yang mengamankan pasien. Seperti itu. Kemudian program ketersediaan alat kesehatan. Alat kesehatannya itu harus tersedia. Kalau sekarang ini kan sudah ada aplikasi Aspak ya. Itu menilai ketersediaan alat kesehatan di fasilitas pelayanan kesehatan. Sudah berapa persen sih peralatan yang tersedia itu. Kemudian program pengelolaan sistem utilisasi, dan yang terakhir ini diklat MFK. Diklat Manajemen Fasilitas dan Keselamatan. Program MFK disusun dan diterapkan rencana program manajemen fasilitas dan keselamatan MFK yang meliputi keselamatan dan keamanan fasilitas, pengelolaan bahan limbah berbahaya dan beracun, manajemen bencana, pengamanan kebakaran dan alat kesehatan, dan sistem utilisasi. Ya, pokok pikirannya itu puskesmas perlu menyusun program MFK. Programnya itu seperti tadi ya, ada 6 program ya: manajemen keselamatan keamanan, manajemen bahan berbahaya beracun, manajemen bencana atau disaster, kemudian manajemen penanggulangan kebakaran, manajemen alat kesehatan, manajemen sistem utilisasi, dan pendidikan atau edukasi petugas atau diklatnya ya. Nah, ini dilakukan identifikasi dan pembuatan peta risiko huruf A sampai dengan F. Dibuat identifikasi risiko. Kemudian ditetapkan tim atau petugas yang menjalankan program MFK. Harus punya tim MFK. Dan dilakukan evaluasi minimal per tribulan. Dilakukan evaluasi minimal 3 bulan ya, program dari MFK. Lah, elemen penilaiannya dari MFK ini. Yang pertama, terdapat petugas yang bertanggung jawab dalam MFK, serta tersedia program MFK yang ditetapkan setiap tahun berdasarkan identifikasi risiko. Ini seperti K3 ya, ada identifikasi risikonya. Kemudian dilakukan identifikasi terhadap area-area berisiko yang meliputi huruf A sampai F pada pokok pikiran ya. Mirip-mirip dengan K3. Dan dilakukan evaluasi dan tindak lanjut per triwulan terhadap pelaksanaan program MFK.
Lanjut, untuk MFK ini harus ada SK ya. SK atau surat keputusan dari kepala puskesmas tentang PJ. PJ ini adalah penanggung jawab MFK. Ada SK-nya. Kemudian programnya MFK tadi setelah dikerjakan, work ini dikerjakan, kemudian di monitoring dan evaluasi dan ditindaklanjuti setiap 3 bulan. Begitu. Nah, kerangka isi program MFK ini yang pertama pendahuluan, kemudian latar belakang, tujuan umum dan khusus, setelah itu kegiatan pokok dan rincian kegiatan. Yang kelima ini cara melaksanakan kegiatan, sasarannya seperti apa, poin 6. Kemudian yang ketujuh ini jadwal pelaksanaan kegiatan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan dan pelaporannya. Setelah itu dilakukan pencatatan pelaporan dan evaluasi. Ini adalah kerangka isi program MFK.